Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Azhari. NIM 190384205010 akan menjelaskan materi tentang pengertian genetika populasi. Sebelum mengetahui apa itu genetika populasi, perlu kita ketahui. Populasi adalah suatu kelompok individu sejenis yang hidup pada suatu daerah tertentu. Sehingga genetika populasi itu adalah cabang dari ilmu genetika yang mempelajari gen-gen dalam populasi dan menguraikannya secara sistematik akibat dari keturunan pada tingkat populasi. Dalam genetika populasi, yang menjadi sebuah masalah adalah bagaimana memperbaiki kemampuan genetik populasi tertentu, bukan kepada individu tertentu. Dalam perbaikan produktivitas selain dengan cara memperbaiki mutu genetik, juga perlu memperbaiki lingkungan. Misalnya, untuk produksi susu sapi perah diperlukan perbaikan makanan, perkandangan, pemberantasan penyakit, dan lain-lain. Sedangkan pada tanaman, diperlukan pemupukan yang baik dari jenis pupuk maupun dosisnya. Sehingga dapat kita simpulkan, populasi terbagi menjadi dua, populasi Mendel dan juga populasi genetik. Di mana populasi Mendel ini terdiri atas sekelompok individu yang berkembang biak secara seksual dan bersilang secara acak. Populasi Mendel ini juga mewariskan alel dari suatu generasi ke generasi berikutnya, menurut hukum segregasi dan hukum pengelompokan bebas. Kemudian populasi genetik, di mana struktur genetik adalah sebuah populasi. Populasi adalah sekumpulan spesies yang sama yang dapat melakukan perkawinan atau interbreed. Struktur genetiknya adalah alel dan genotip, dan pola variasi genetik dalam sebuah populasi berubah dalam struktur genetik dan waktu. Populasi itu bersifat dinamis, artinya dapat bertambah dengan kelahiran, berkurang dengan kematian, dan meluas atau migrasi, sehingga konsekuensinya suatu saat keadaan tersebut akan mempengaruhi struktur genetik suatu populasi. Ilmu genetika menggunakan berbagai macam pendekatan statistik untuk membuktikan, menjelaskan atau mendeteksi adanya perubahan organisme dalam lingkungan oleh sebab adanya dorongan evolusi atau evolutionary force. Nah, dari sinilah lahirnya istilah Neo-Darwinism. Nah, dalam Neo-Darwinism ini evolusi itu dideskripsikan sebagai perubahan frekuensi alel yang dapat atau yang ada dalam populasi di tempat dan waktu tertentu oleh sebab adanya evolutionary force. Evolutionary force yang dimaksud di sini itu terdiri dari 5. Itu ada mutasi, natural selection, random genetic drift, non-random mating, dan juga migration. Di mana mutation, the building block of evolution ini, ia cenderung meningkatkan variasi genetis atau frekuensi alel yang menjadi subjek seleksi alam. Yang kedua, natural selection, directional selection, stabilizing selection, and disruptive selection. Yang ketiga, random genetics drift yang cenderung menekan variasi genetis. Yang keempat, non-random mating yang meningkatkan homozigositas fenotip tanpa mempengaruhi frekuensi alel. Dan yang terakhir adalah migration yang mendorong kesamaan frekuensi alel antar populasi yang berbeda. Selanjutnya adalah hukum Hardy-Weinberg, di mana dia menyatakan bahwa frekuensi dan alel dan frekuensi genotip ini suatu populasi akan tetap konstan apabila berada dalam kesetimbangan suatu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila dapat pengaruh-pengaruh tertentu yang bisa mengganggu kesetimbangannya, sehingga pengaruh-pengaruh tersebut bisa meliputi seperti perkawinan tak acak, mutasi, seleksi, ukuran populasi terbatas, hanyunan genetik, dan aliran gen. Dan hal yang penting untuk dimengerti bahwa di luar laboratorium satu atau lebih pengaruh ini akan selalu ada. Nah, untuk hukum Hardy-Weinberg, syarat berlakunya asas ini yaitu setiap gen itu punya viabilitas dan fertilitas yang sama. Perkawinan terjadi secara acak, tidak terjadi mutasi gen atau frekuensi terjadinya mutasi sama besar, tidak terjadi migrasi, dan juga jumlah individu dari suatu populasi yang selalu besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fitulfah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari hukum Hardy-Weinberg. Bisa dilihat kondisi-kondisi yang menunjang hukum Hardy-Weinberg sebagai berikut.
Yang pertama, ada ukuran populasi harus besar. Yang kedua, adanya isolasi dari populasi lain. Yang ketiga, tidak terjadinya mutasi. Yang keempat, perkawinan acak. Dan kelima, tidak terjadi seleksi alam. Hal ini dijumpai dalam populasi yang sangat besar di mana perkawinan berlangsung secara acak atau random dan tidak ada pilihan atau pengetahuan ataupun faktor lain yang dapat menunjang frekuensi gen. Pemisahan menurut Mendel dapat dikemukakan secara matematis menggunakan rumus B umum, yaitu A tambah B pangkat N, di mana A adalah kemungkinan bahwa suatu kejadian akan terjadi, sedangkan B kemungkinan tidak akan terjadi. Perbandingannya yaitu 1:2:1 yang memperlihatkan pemisahan dari sepasang alel tunggal, yaitu A besar A kecil pada perkawinan monohibrid, dan dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu rumusnya A kecil tambah B pangkat N sama dengan A besar tambah A kuadrat sama dengan 1 A besar atau dominan ditambah 2 A besar A kecil atau atau resesif ditambah 1 A kecil atau intermediate. Selanjutnya, secara terpisah, Hardy dan Weinberg menemukan suatu rumusan yang menyatakan bahwa frekuensi suatu alel dalam populasi akan tetap berada dalam keseimbangan, dan hal ini dijabarkan dengan rumus P besar kuadrat ditambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. P adalah frekuensi alel A besar dan Q adalah frekuensi alel A kecil. Rumus ini berlaku apabila yang pertama, mutasi tidak akan terjadi atau menguntungkan sama jumlahnya dengan mutasi yang merugikan. Yang kedua, semua anggota populasi tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk mengawini anggota populasi atau perkawinan acak atau panmixi. Dan yang ketiga, tidak terjadinya imigrasi atau jumlah individu yang bermigrasi adalah sama dengan yang berimigrasi. Keempat, semua alel mempunyai kemungkinan yang sama untuk berada dalam populasi dan tidak ada yang melebihi unggul daripada yang lain. Dengan perkataan lain, seleksi alam tidak terjadi. Yang kelima, jumlah populasi tetap atau jumlah individu yang mati sama dengan jumlah individu yang lahir. Yang keenam, populasi berjumlah besar sehingga faktor kebetulan tidak terjadi atau dapat diabaikan. Materi selanjutnya, ciri-ciri hukum keseimbangan Hardy-Weinberg. Adapun ciri-ciri dalam hukum keseimbangan Hardy-Weinberg antara lain, yang pertama, jumlah frekuensi genotip harus sama dengan 1, yaitu P kuadrat sama dengan C besar ditambah 2PQ C besar C kecil ditambah Q kuadrat sama dengan Q kuadrat C kecil sama dengan 1. Yang kedua, hubungan P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat tetap, tidak peduli besarnya frekuensi alel permulaan P kecil atau Q kecil dapat bernilai 0 sampai 1, yaitu frekuensi genotip pada saat keseimbangan hanya bergantung pada frekuensi alel permulaan dan tidak tergantung dari frekuensi genotip dari populasi asal. Yang ketiga, keseimbangan dapat tercapai dalam suatu generasi. Kemudian frekuensi alel dan genotip tidak berubah dari generasi ke generasi asalkan syarat-syarat keseimbangan Hardy-Weinberg terpenuhi. Yang keempat, frekuensi alel dapat ditentukan dari frekuensi satu genotip yang diketahui. Dan yang kelima, bila suatu populasi dalam keseimbangan, maka frekuensi alel dapat dihitung apabila diketahui frekuensi satu genotip homozigot. Nah, itu saja penjelasan dari materi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Lestari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang contoh soal frekuensi alel. Nah, dimisalkan di sebuah kota berpenduduk 100.000 jiwa. Jika diketahui bahwa frekuensi alel A, B, dan I secara berurutan masing-masing 0,3 berbanding 0,1 berbanding 0,6. Bila diambil sampel sebanyak 10% dari penduduk tersebut, lalu diperiksa golongan darahnya berdasarkan sistem ABO. Nah, berapa orang yang bergolongan darah A dan berapa orang yang bergolongan darah B? Cara penyelesaiannya,
Karena ada 3 alel, maka rumus Hardy-Weinberg menjadi P ditambah Q ditambah R sama dengan 1, atau P kuadrat ditambah 2P Q ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, rumusnya P kuadrat pangkat A besar ditambah 2 PR pangkat A besar I di dalam kurung per golongan darah A ditambah 2 PQ dalam kurung pangkat A besar B besar per golongan darah AB ditambah Q kuadrat dalam kurung pangkat B besar ditambah 2 QR dalam kurung pangkat B besar I per golongan darah B ditambah R kuadrat dalam kurung I1 dalam kurung I kecil per golongan darah O yang diperkira 10% dari 100.000 jiwa sama dengan 10.000. Nah, yang bergolongan darah A sama dengan P kuadrat ditambah 2 PR sama dengan dalam kurung 0,3 pangkat 2 ditambah 2, kemudian dalam kurung 0,3 dikali 0,6, kemudian dikali 10.000. Hasilnya 4.500. Yang bergolongan darah B sama dengan Q kuadrat ditambah 2 PR sama dengan dalam kurung 0,1 pangkat 2 ditambah 2 dalam kurung 0,1 dikali 0,6 kemudian dikalikan lagi dengan 10.000. Hasilnya 1.300. Selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi gen dan keanekaragaman genetik dalam populasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada seleksi. Nah, seleksi merupakan suatu proses yang melibatkan kekuatan-kekuatan untuk menentukan ternakan mana yang boleh berkembang baik pada generasi selanjutnya. Diambil suatu contoh populasi yang terdiri dari beberapa ribu hewan sapi bertanduk dan yang tidak bertanduk. Jika diasumsikan bahwa frekuensi gen yang bertanduk dan tidak bertanduk pada populasi tersebut masing-masing 0,5 bila terjadi kawin acak, maka sekitar 75% dari total sapi yang ada tidak bertanduk dan 25% bertanduk. Dari 75% sapi yang tidak bertanduk, sebanyak 1/3 bergenotip homozigot dan 2/3 bergenotip heterozigot. Yang kedua itu ada mutasi. Mutasi adalah suatu perubahan kimia yang berakibat berubahnya fungsi gen. Jika gen mengalami mutasi dengan kecepatan tetap, maka frekuensi gen akan sedikit menurun, sedangkan frekuensi alel akan meningkat. Laju mutasi bervariasi dari satu kejadian mutasi ke kejadian mutasi lain, namun laju relatif rendah, yaitu kira-kira 1 dalam 1 juta penggandaan gen. Sebagai gambaran, diambil contoh frekuensi gen merah pada sapi Agus, yaitu antara 0,05 sampai 0,08. Jika terjadi kawin acak, maka akan dijumpai 25 sampai 64 ekor sapi merah dari setiap 10.000 kelahiran. Anak sapi yang berwarna merah dan juga warna tua merah yang heterozigot akan dikeluarkan dari peternakan. Secara teoritis, frekuensi gen merah akan menurun mendekati angka 0. Namun, kenyataan frekuensi gen merah akan tetap antara 0,05 sampai 0,08 dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Hal itu bisa dijelaskan dengan menggunakan teori mutasi. Diduga bahwa laju mutasi gen hitam menjadi gen merah sama dengan laju seleksi terhadap gen merah sehingga tercapai suatu keseimbangan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Novan akan melanjutkan materi pembahasan kelompok terakhir pada materi
genetika populasi dan pengantar evolusi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi ya teman-teman. Pertama adalah mutasi. Mutasi adalah suatu perubahan kimia gen yang berdampak pada perubahannya fungsi dari gen itu sendiri. Jika gen mengalami mutasi dengan kecepatan tetap, maka frekuensi gen akan sedikit menurun, sedangkan frekuensi alel akan meningkat. Nah, laju mutasi bervariasi dari suatu kejadian mutasi ke mutasi lainnya. Namun, laju relatif rendah, kira-kira 1 dalam 1 juta penggandaan gen. Sebagai gambaran, diambil contoh frekuensi gen merah pada sapi angus, yaitu antara 0,05 hingga 0,08. Jika terjadi kawin acak, maka dijumpai 25 hingga 64 ekor sapi merah dari setiap 10.000 kelahiran. Nah, anak sapi yang berwarna merah dan juga tetua yang heterozigot akan dikeluarkan dari peternakan. Secara teoritis, frekuensi gen merah akan menurun mendekati angka 0. Namun, kenyataan frekuensi gen merah tetap antara 0,05 hingga 0,08 dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Hal itu bisa dijelaskan dengan menggunakan teori mutasi. Diduga bahwa laju mutasi gen hitam menjadi gen merah sama dengan laju seleksi terhadap gen merah sehingga tercapai atau terjadi yang namanya suatu keseimbangan. Kita lanjutkan, di sini ada gambar teman-teman. Teman-teman bisa melihat ada mutasi menyebabkan variasi, kemudian mutasi yang tak menguntungkan di luar seleksi menguntungkan, di seleksi keluar reproduksi dan mutasi terjadi. Mutasi menguntungkan lebih berkemungkinan bertahan dan bereproduksi. Nah, selanjutnya teman-teman adalah percampuran populasi. Percampuran dua populasi yang frekuensi gennya berbeda dapat mengubah frekuensi gen tertentu. Frekuensi gen ini merupakan rataan dari frekuensi dari dua populasi yang bercampur. Jika seseorang peternak memiliki 150 ekor sapi 0,95 dalam artian terjadi kawin acak, maka sekitar 90% dari sapi-sapinya akan memiliki tanduk atau bertanduk. Berikutnya ialah silang dalam atau inbreeding dan silang luar atau outbreeding. Silang dalam merupakan salah satu bentuk isolasi secara genetik. Jika suatu populasi terisolasi, silang dalam cenderung terjadi karena adanya keterbatasan pilihan dalam proses perkawinan. Jika silang dalam terjadi antara grup ternak yang tidak terisolasi secara geografis, maka pengaruhnya juga sama teman-teman. Oleh sebab itu, silang dalam merupakan suatu isolasi buatan. Berikutnya adalah genetic drift. Genetic drift merupakan perubahan frekuensi gen yang terjadi secara tiba-tiba atau mendadak. Perubahan frekuensi gen yang mendadak biasanya terjadi pada kelompok kecil ternak yang dipindahkan untuk tujuan pemulihan ternak atau dibiarkan. Jika kelompok ternak isolasi dari kelompok ternak asalnya, maka frekuensi gen yang terbentuk pada populasi baru ini teman-teman dapat berubah. Nah, perubahan frekuensi gen yang mendadak dapat pula disebabkan atau diakibatkan oleh bencana alam. Misalnya, matinya sebagian besar ternak yang memiliki gen tertentu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari Novan selaku pemateri kelompok terakhir. Terlebih dan terkurang Novan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.